Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Bisaroh berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam agenda Road to Spasi Batch 8 yang kita insya Allah pada malam hari ini akan membawakan tema berjudul pendanaan bisnis abal-abal gitu. Dan tak lupa lagi kita bersama-sama bersolat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliau dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta bisa berbagi bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua nggih? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Oke, ini saya sapa ada Mas Mahdul Mukhlasin ini. Dari mana Pak Mahdul Mukhlasin ini? Assalamualaikum Pak Mahdul Mukhlasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang, Masya Allah. Sehat Pak? Sehat. Sudah semangat ini kayaknya udah siap, kayaknya udah gak sabar sekali tadi untuk menerima sharing-sharing materi pada malam hari ini. Kita sapa dulu yang lainnya, ini ada Pak Arnes. Wah, assalamualaikum Pak Arnes, sehat Pak Arnes? Oh, Pak Arnes. Waalaikumsalam. Nah, Yusuf. Sehat Pak Arnes, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di sana Pak Arnes? Sedang hujan kah ini? Ya, kadang-kadang hujan, Pak Yusuf. Kadang-kadang hujan ya. Oh iya. Kalau di sini di Malang ini hampir setiap hari bisa dipastikan setelah duhur pasti hujan gitu. Karena udah masuk musim penghujan lebih awal gitu. Baik, sehat ya Pak Anes, sehat semua ya. Siap ya untuk menerima materi pada malam hari ini. Yang insya Allah pada malam hari ini materinya akan dibawakan oleh dua orang kakak beradik. Wes. Malam hari ini akan dibawakan materinya akan ada dua, yaitu kakak beradik. Akan ada Pak El Chandra yang udah siap di dalam majelis Zoom kita dulu. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak El Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat sekali, cerah sekali Gih. Malam hari ini, ya Allah, seger ya. Hujan Pak di Jogja, lagi di Jogja atau di mana ini? Ya, masih di Jogja. Ya, sama biasanya habis asar hujannya di Jogja. Masya Allah, lagi hujan ini Pak? Ini enggak. Sore ini tadi cerah, ya? Alhamdulillah cerah. Oh cerah, Masya Allah. Ini kalau di Malang ini, kita tanya dulu Ustadz Fili yang lagi di Malang ini. Yang beliaunya lagi, kayaknya tadi sorean sampai malam hari ini mungkin masih kedinginan gitu ya. Baik Ustadz Fili, sehat Ustadz Fili? Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, selamat datang di kota hujan. Kalau dulu kota hujan kita kenal Bogor ya. Kita ini kota hujan ternyata hari ini berpindah syahdu. Ke Malang gitu ya. Malang kondisinya syahdu. Syahdu pokoknya udah dingin, hujan pula gitu ya. Siap. Sudah siap ya menyampaikan materinya semua Pak El dan Ustadz Fili ini? Insya Allah siap ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak El dan Ustadz Fili menyampaikan materi pada malam hari ini, panjenengan semua juga nanti bisa mempersiapkan pertanyaan seputar judul ya. Judulnya ini agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, pendanaan bisnis abal-abal gitu ya. Mungkin yang beberapa waktu yang lalu kita membaca mungkin di timeline kita atau di media sosial kita ada sebuah lembaga keuangan yang gagal bayar gitu ya. Ya itu
apakah itu juga bagian daripada pendanaan bisnis ilegal? Ah, itu walau bisa nanti kita tanya langsung sama ahlinya, Pak El Chandra. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pada malam hari ini, mari kita sama-sama membuka agenda pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, semoga keberkahan di agenda majelis kita pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya panjenengan semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan pada sesi pertama ini akan dibawakan oleh Pak El Chandra. Monggo Pak El Chandra mendapatkan materi mengenai pendanaan bisnis abal-abal. Nah ini bagaimana maksudnya dan seperti apa yang disampaikan beliau. Apakah tadi juga berkenaan dengan yang saya bahas tadi. Ada sebuah lembaga keuangan yang gagal bayar yang katanya juga lumayan besar gitu ya. Kemarin kita baca di timeline gitu. Silakan Pak El Chandra untuk membawakan materi pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini untuk kesekian kali saya diundang di forum Bisyarah. Terima kasih pada Bisyarah yang memberikan waktu untuk sharing-sharing di forum ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini itu bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang banyak, insya Allah. Amin ya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruang Zoom pada malam hari ini, bicara mengenai pendanaan hubungannya dengan sebuah bisnis. Itu memang akan dilihat dari dua sisi, yaitu ada pendananya, ada yang mengelola dananya, ada pemodalnya, ada yang mengelola modalnya, gitu ya. Nah, pada saat ini aktivitas seperti ini sangat bervariasi, macam-macam lah variasinya, sampai kadang kita sendiri bingung ya, kita sendiri bingung. Mulai dari bingungnya adalah mana yang paling menarik ya, sampai mana yang paling berisiko ya. Karena apa? Karena contohnya udah sangat banyak ya. Dan biasanya aktivitas seperti ini kita sebut investasi. Nah, mungkin malam hari ini saya tidak akan banyak mengomentari masalah sumber dananya ya, mengomentari masalah sumber dananya. Tapi saya lebih banyak mengomentari masalah penawarannya sebetulnya. Bagaimana ya cara kita menilai sebuah bisnis? Bagaimana kalau kita ditawarkan sebuah bisnis, sebuah investasi maksud saya di situ. Ini bisa sebagai bahan pembelajaran baik bagi orang yang akan menempatkan dana investasinya, maupun juga kepada orang yang membutuhkan dana investasi itu. Ya. Jadi bisa dilihat dari dua angle pemodalnya maupun angle pengelolanya. Harapan saya kalau kita mengetahui hal-hal seperti ini, dua-duanya jadi aware. Ya. Karena kalau kita bicara investasi, bisnis, ya, dua-duanya harus terlibat, ya. Dua-duanya harus punya concern, ya. Dua-duanya harus aware. Ya. Harapan saya mudah-mudahan diskusi malam ini bisa memancing awareness tersebut. Misalnya gini, kita mengenal istilah investasi bodong. Ya. Ini lucu sebetulnya investasi bodong. Saya ingat ya, saya mulai melihat adanya penawaran investasi bodong yang masif ya. Masif itu ditawarkan secara luas gitu ya. Itu di tahun 2000. Walaupun saya yakin investasi bodong itu adanya sebelum itu lah. Tapi di tahun 2000 itu, saat itu saya masih bekerja,
di lembaga ribawi, dan waktu itu saya berdinas di Sulawesi ya, di Pulau Sulawesi. Pada saat itu tahun 2000-an awal sedang marak ya. Dulu dikenal Kospin namanya, ya. Koperasi simpan pinjam. Yang paling terkenal itu di satu daerah namanya Pinrang. Di daerah Pinrang itu banyak sekali tumbuh Kospin di situ. Di mana Kospin ini, koperasi simpan pinjam ini, menawarkan orang untuk menempatkan dana di koperasinya. Ya, dan diiming-imingi tawaran-tawaran yang menggiurkan lah. Sampai akhirnya menciptakan kegoncangan perekonomian daerah tersebut. Gimana goncangnya? Karena semua orang seolah-olah termotivasi untuk menempatkan dana di kospin-kospin tersebut. Dan dana yang disimpan di kospin itu bukan cuma dana idle ya, yang memang dia punya kelebihan ya, tidak digunakan untuk apa-apa, tidak digunakan untuk cash flow lah misalnya gitu ya. Itu yang ditempatkan. Ternyata bukan cuma itu. Banyak orang yang akhirnya apa? Jual sawah ya, jual kerbaunya. Nah, padahal Pinrang itu salah satu tempat termasuk lumbung padi ya, lumbung padinya Sulawesi Selatan. Dan itu berpengaruh secara drastis akhirnya itu. Karena petani di sana lebih senang uangnya ditaruh di kospin ya daripada memiliki sawah gitu ya. Ya, kerbaunya yang dipakai untuk membajak juga udah dijual. Dan itu cukup menggoncangkan perekonomian di sana. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendatangi satu kospin di daerah sana. Jadi waktu saya datang di kantornya itu ada satu ruangan isinya uang. Jadi itu ruangan mungkin luasnya 4x5 lah ya, 4x5 ya. Dan itu isinya uang. Ya. Tinggi uangnya itu disusun ya, tingginya itu bisa 2 meter itu tinggi. Itu uang semua. Ya, saking banyaknya orang yang menempatkan. Tapi nggak berjalan lama, akhirnya banyak terjadi problem. Karena ternyata apa yang dijanjikan oleh kospin itu pada satu titik tidak terrealisasi. Akhirnya banyak yang mendapatkan kerugian, dan bahkan ada beberapa pengurus kospin itu yang akhirnya pergilah gitu, membawa uang-uang tersebut. Ya, mungkin pada saat itu orang-orang yang mengikuti program ini menyebut dirinya sedang berinvestasi, gitu. Ya, dan tapi ternyata investasinya bodong. Unik sekali kalau kita ngomong investasi bodong. Kenapa? Karena tadi kejadian investasi bodong itu saya rasa bukan sekali dua kali ya kita dengar, ya kita baca, ya bahkan kita lihat di televisi. Kasus-kasus investasi bodong dengan variasi yang sangat banyak itu kita udah sering dengar. Tapi ironis ya, sampai dengan titik ini pun investasi bodong itu masih terjadi gitu. Kadang kita tuh bingung, udah dikasih lihat, dikasih bukti, dikasih tunjuk gitu ya. Itu kayaknya orang tuh kayak nggak terlalu peduli. Akhirnya tetap aja dia. Yang paling dekat kemarin saya dihubungi, pagi-pagi saya dihubungi teman, ya, dia curhat. Awalnya dia bilang begini, Mbak Chandra, saya habis tertipu, dia bilang. Oh ya? Dan nilainya cukup besar. Oh, berapa Pak? Nilainya 2,6 miliar. Dia bilang. Oh ya? Itu tertipu seperti apa? Dia bilang tertipu di investasi. Tapi saya rasa, kata dia,
saya tuh kayaknya dihipnotis deh Pak Chandra. Oh iya Pak, kenapa Bapak kok merasa Bapak dihipnotis? Ya saya kayak melakukan itu tanpa sadar gitu. Dan tiba-tiba udah 2,6 miliar habis. Oh gitu. Pusing Pak saya. Terus saya bilang, baik Pak, ini sebentar lagi saya mau menuju ke kantor. Saya bilang, nanti saya mampir ke tempat Bapak. Mampirlah saya ke tempat Bapak itu. Ya cuma sekedar ingin ini ya, mendengar ya, menjadi pendengar yang baik lah gitu kan. Ya sambil juga mungkin saya bisa belajar lah dari kejadian itu. Terus saya tanya, itu kejadian awalnya seperti apa? Beliau cerita. Jadi kejadian awalnya itu saya di DM orang Pak. Oh ya? Iya. Perkenalkan diri gitu kan. Dan itu semua dengan sopan santun. Ya. Terus akhirnya ngajak masuk ke grup gitu kan. Ya. Dan berlanjut sampai akhirnya saya sadar udah 2,6 miliar. Terus saya penasaran. Ini orang sehebat apa sih? Kok sampai tidak pernah bertemu gitu kan? Orang kok bisa ini ya, bisa percaya gitu ya, menaruh uangnya segitu besar. Sehebat apa orang ini? Penasaran saya. Terus saya bilang, boleh nggak saya ditunjukkan orang yang ngajak investasi, yang nge-DM Bapak itu. Saya lihat dong, dan ditunjukkan. Itu wanita. Ya. Kalau saya lihat dari gambar yang ditunjukkan, ya wanita itu ya tergolong ini ya, menarik lah, baik dari wajahnya, termasuk posenya, ya termasuk pose. Terus saya tanya sama teman saya, Pak, ini yang menghubungi Bapak? Iya Pak Chandra. Awalnya dia Pak, tapi habis itu ada kelompoknya. Terus saya tanya, Bapak yakin bahwa yang menghubungi Bapak itu orang yang ada di foto ini? Diam. Bapak yakin? Diam. Jadi akhirnya saya simpulkan sama beliau, Pak, saya rasa Bapak bukan dihipnotis. Bapak terpancing dengan foto ini. Ya. Yang membuat awalan itu Bapak tertarik dengan foto ini. Akhirnya terkenal lah geraknya. Padahal tadi Bapak belum tentu yakin atau Bapak belum tentu bisa pastikan bahwa orang yang difoto inilah sebetulnya yang berkomunikasi. Itu satu contoh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita bicara investasi bodong, semakin hari variasinya semakin variatif. Ya. Tapi apakah sekarang pertanyaan saya gini, apakah kita bisa mengidentifikasi hal-hal seperti ini? Menurut saya harusnya kalau kita dalam kondisi yang sadar, ya, yang logik, ya, tidak emosional, hal-hal seperti ini udah bisa kebaca karena contohnya udah sangat banyak. Oke, coba saya izinkan saya untuk memberikan beberapa hal yang bisa kita nilai dari satu investasi. Ya, coba izinkan saya untuk men-share ini, men-share screen. Bentar ya. Baik. Apakah sudah mulai tampak? Sudah masuk. Baik. Sudah, Ustaz.
Baik, menilai sebuah investasi, ya. Pertama kita ambil contoh yang ekstrim lah ya. Investasi itu kita sebut investasi bodong. Apa sih sebetulnya ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri dari investasi bodong? Ya, yang pertama, kalau kita bicara investasi bodong, pasti ya, pengelola investasi itu akan banyak menjanjikan keuntungan besar dan biasanya dalam waktu singkat. Pembahasan-pembahasan yang mereka lakukan itu selalu didominasi dengan hal-hal yang mengarah kepada keuntungan besar. Misalnya persentase yang besar, ya. Dan waktunya juga singkat. Bagaimana kita melihat ini secara logik? Kita banyak yang suka terkesima dengan permohonan satu investasi, banyak yang suka terkesima waktu melihat persentase. Ya. Wah, ini kalau ikut investasi ini, ya, itu bagi hasilnya sekian persen. Oh, itu besar loh. Cuma kadang orang nggak sadar, persentase itu kan belum pasti menentukan nilai yang didapat. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai yang didapat, persentase itu butuh pengali. Ya. Pengali itu bottom line-nya apa? Berapa? Misal, yang dia bicarakan, Pak Bapak nanti akan dapat 50% gitu kan. Ya, tapi 50% dari berapa? Gitu. 50% dari angka 50 juta itu 25 juta. Ya. Tapi 25% dari angka 500 juta itu kan berbeda. Gitu. Dan persentasenya lebih kecil, namun bottom line-nya kan lebih besar. Sehingga hasil yang diterima juga lebih besar. Nah, kita lebih banyak berkonsentrasi pada persentase. Padahal penting untuk melihat bottom line. Nah, bagaimana cara kita melihat bottom line? Itu harus ada hitung-hitungannya. Nah, yang kadang orang tidak terlalu pedulikan tuh bottom line ini. Kalau itu keuntungan, ya, bagaimana mendapatkan nilai keuntungan itu? Nilai keuntungan itu keuntungan yang wajar, bisa dipertanggungjawabkan, ya, atau abal-abal. Ya. Jadi biasanya orang yang menawarkan investasi bodong, ya, itu lebih banyak bicara persentase, keuntungan, rata-rata, kebanyakan dia ngomong gitu. Dan waktunya singkat. Yang kedua, kalau kita ngomong ciri-ciri investasi bodong, ya, dia menjanjikan keuntungannya itu pasti, ya, dijamin untung, gitu. Ya. Jadi keuntungannya pasti, ya, pasti untung. Kalau kita bicara investasi, ya, dan pengelola itu menyampaikan pasti untung, itu harusnya muncul ini dong. Muncul pertanyaan dong di kita, yaitu ini investasinya kemana sih? Ya, yang diinvestasikan kemana sih? Gitu. Kenapa? Kok bisa pasti untung coba? Kemana dia investasi? Misalnya yang paling simpel ya, berinvestasi yang paling aman itu katanya naruh uang di deposito bank. Tapi pertanyaan saya, yakin uang yang kita taruh di deposito bank itu pasti aman? Itu masih tergantung banknya mana dulu dong, gitu. Ya, banknya yang mana dulu. Jadi event yang namanya deposito yang selalu menjamin, ya, keuntungan, sejatinya belum tentu seperti itu.
Karena kalau banknya tutup, keuntungan itu hilang kok. Nah, terus ada yang bertanya, Pak, emang bank bisa tutup? Banyak kejadian bank tutup. Tahun 2004, bank yang ditutup itu hampir 20 bank lebih. Walaupun skala banknya masih kecil-kecil. Coba bayangin. Jadi mungkinkah berinvestasi, ya, itu keuntungannya bisa dipastikan. Apalagi yang dipastikan keuntungan itu dalam bentuk nilai yang fix, ya. Nilainya fix. Pokoknya sehari dapat 10 juta. Oh, itu kan nilainya fix. Itu pasti harusnya kalau kita dalam kondisi sadar, kondisi logik, itu muncul pertanyaan. Ini yakin atau sampai seperti itu atau tidak? Okay. Yang berikutnya sedikit sekali membicarakan mengenai bagi rugi. Ya, investasi bodong itu sedikit sekali ngomongin bagi rugi. Bahkan kalau tidak perlu dia bicarakan, kalau tidak ada pertanyaan dia nggak akan ngomong tuh bagi rugi seperti apa. Ya, kenapa? Apalagi tadi dia udah pastikan untung. Kalau dia udah pastikan untung dia nggak akan ngomong rugi gitu. Coba bisnis seperti apa yang pasti untung dan tidak akan rugi? Coba. Kalau ada pun, itu bukan bisnis yang normal pasti. Sekarang kita tanya pebisnis. Tanyalah pebisnis yang paling hebat di dunia. Siapa misalnya? Elon Musk. Ya, kita menganggap dia pebisnis yang paling hebat di dunia. Coba tanya sama. Apakah dia bisa memastikan bisnisnya pasti untung? Kenapa? Karena untung dan rugi itu karakteristik sebuah bisnis gitu. Kalau kita ngomong bahasa pendekatan syariahnya itu sunatullah gitu. Bisnis itu bisa untung, bisa rugi, itu sunatullah. Ya. Yang berikutnya investasi bodong lebih banyak membicarakan bonus daripada membicarakan bagi hasil. Jadi yang banyak diomongin, ya Pak, nanti kalau Bapak begini, ya Bapak bisa dapat insentif ini. Kalau Bapak begini, Bapak bisa dapat bonus ini, gitu kan. Ini sebetulnya investasi atau apa sih? Kok banyak ngomongin insentif, banyak ngomongin bonus. Ya. Kalau investasi itu sebetulnya hasil memang didapat dari bottom line. Apa bottom line itu? Keuntungan bersih. Itu bukan dari bonus, bukan dari insentif. Ya. Nah biasanya kedoknya investasi, tapi sebetulnya kalau kita ngomong praktek transaksinya, itu ternyata bukan investasi. Bisa jadi itu investasi bodong. Yang berikutnya kurang banyak memberikan informasi mengenai kondisi bisnis yang sedang berjalan, tapi lebih banyak memberikan iming-iming di masa depan. Jadi biasanya disampaikan dalam investasi bodong itu, ya, itu tidak banyak bicarakan kondisi bisnis saat ini. Jadi kadang kita tidak tahu bisnisnya saat ini itu sedang baik-baik saja atau tidak, sesehat apa, itu kita nggak tahu. Karena yang mereka banyak bicarakan itu iming-iming masa depannya. Nanti kalau Bapak masuk investasi sini, begini. Nah, itu kan semua ngomongnya nanti. Iming-iming di masa depan. Okay. Yang berikutnya, ya biasanya ya, investasi bodong itu di ujung akan ada apa ya, proses menekan untuk segera bergabung, ya, menekan untuk segera bergabung. Ayo Pak, segera Pak, karena nanti hari Senin harga naik misalnya gitu ya. Ya itu cara-cara ya, contoh seperti itu ya. Nah, itu kalau sudah menekan untuk bergabung, hati-hati. Bisa jadi itu juga investasi bodong. Ya. Jarang membicarakan resiko. Kalau tadi ngomong jarang membicarakan kerugian, ya. Ini jarang membicarakan resiko. Yang dia gambarkan seolah-olah bisnis ini baik-baik saja terus, tidak ada resikonya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati. Kenapa? Karena setiap bisnis, sesederhana apapun bisnis, pasti muncul resiko.
Dan tugas pengelola, ya, tugas pengelola itu harusnya ya menyampaikan resiko itu, ya, agar orang aware terhadap resiko, agar terlihat adanya transparansi, ya. Dan transparansi itulah yang dinilai oleh orang-orang yang berinvestasi ini tadi. Keterbukaan itu harganya mahal, ya. Banyak orang yang gagal berinvestasi gara-gara apa? Dia lihat si pengelola ini tidak transparan. Akhirnya orang daripada berisiko lebih baik nggak usah masuk. Oke, nah ini ciri-ciri investasi bodong. Lalu untuk apa saya ceritakan ini kepada calon-calon pengelola? Tadi saya bilang, kalau penawaran calon-calon pengelola karakteristiknya hanya seperti orang-orang yang menawarkan investasi bodong, ya, memang akan sulit mencari pendana, akan sulit mencari pemodal. Kenapa? Karena pemodal yang logik, ya, pasti dia sudah antisipasi hal-hal seperti itu. Ya, kalaupun bisa dapat, ya dapat pemodal-pemodal yang mungkin tidak logik, gitu, mungkin tidak logik. Tapi jumlahnya seberapa banyak hari gini, ya, pemodal yang tidak logik seperti itu. Bahkan menipu orang pun itu kan masih ada unsur spekulasinya kan, ya, bisa berhasil bisa tidak. Gitu. Ini ciri investasi bodong. Okay. Tapi semakin ke sini saya yakin, walaupun masih ada korban-korban, ya, masih ada korban-korban, tapi saya yakin, ya, pemilik dana semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin kritis. Apalagi pemilik dana yang udah ulang-ulang ketipu, ya, dia akan semakin berhati-hati. Jadi kalau investasi bodong, nah, tapi yang saya khawatirkan nih sebetulnya yang ini, investasi yang sembrono. Kalau tadi bodong, ini sembrono. Ya. Ciri-cirinya gimana? Satu, biasanya investasi yang sembrono ini nggak bodong maksudnya, ya. Ada faktanya, memang melakukan investasi, tapi caranya sembrono. Ciri-cirinya gimana? Satu, investasi yang sembrono bisa muncul, ya, di mana pada saat itu yang berinvestasi itu di awal dia hanya membicarakan, ya, investasi itu bukan untuk tujuan bisnis, tapi tolong menolong. Contoh, kita diundang reunian SMA lah gitu. Ketemu teman-teman. Dan ternyata kita bertemu sama teman baik kita waktu SMA yang sekarang udah jadi orang kaya beliau. Orang yang berada, sultan lah. Oke. Okay. Terus kita ditanya sama si sultan ini, "Jan, apa kegiatan kamu sekarang, Jan?" Terus ya biasalah. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini saya mau nyolong-nyolong curhat dikit lah gitu ya. Terus saya jawabnya gini. Ya sekarang apa adanya aja bro. Ada kerjaan dilakukan ya, nggak ada kerjaan ya bersabar. Ya, jadi serabutan lah bro. Itu saya itu di dalamnya ada curhatan. Ya. Terus ternyata berhasil tuh pancingan saya. Terus beliau ngomong begini, "Oh gitu ya Jan. Jan, kamu tuh punya keahlian apa?" Gitu. Ya yang spesifik sih nggak ada ya karena serabutan tadi. Gini deh, coba kamu bikin bisnis apa aja lah gitu. Ya, coba mulai bisnis apa aja lah. Ya. Nanti modalnya dari aku. Kata teman kita yang kaya, yang sultan.
semangat dong saya, ya, daripada serabutan lebih baik bikin bisnis yang modalin juga orang gitu. Ya. Akhirnya saya berpikir membuat bisnis lah. Ya. Dan jadilah itu kerjasama. Ya. Kenapa saya bilang cara yang seperti itu, cara yang seperti ini termasuk investasi yang sembrono? Ya. Karena tadi dasar berinvestasinya nggak jelas. Tolong menolong, pertanyaannya, yakin ini tolong menolong? Bisa saja di awal itu ngomongnya tolong menolong. Di awal itu ngomongnya membantu, ya. Tapi saat berjalan, ya, ini kan kondisi sangat mungkin terjadi apa saja. Termasuk bisnisnya bagus, termasuk. Nah, kalau ternyata bisnisnya bagus, nah mulailah nih si Sultan ini hitung-hitungan sama kita. Mulailah minta bagi hasil sekian. Bayangkan berarti ya yang mereka bicarakan ya kerjasama bisnis, pembicaraan detailnya itu baru terjadi setelah bisnisnya jalan gitu. Setelah kerjasamanya jalan, bukan sebelum. Apa yang bisa terjadi kalau seperti itu? Sangat mungkin adanya perbedaan pendapat. Ya. Itu kalau bisnisnya berhasil. Tapi terus terang aja kondisi-kondisi seperti ini, contoh-contoh seperti ini, ya, yang saya tahu, malah akibatnya apa? Bisnisnya nggak berhasil. Gitu. Karena menurut saya, dari awal nggak jelas ini. Yang mau dikerjasamai apa? Itu yang pertama. Dan saya masukkan kondisi seperti itu sebagai investasi yang sembrono. Yang berikutnya, investasi yang sembrono, ciri-cirinya adalah hanya berdasarkan kesepakatan tanpa banyak melakukan persiapan. Zaman sekarang itu, ya, orang kalau udah bicara kerjasama bisnis, ya, itu pembicaraannya yang paling utama itu adalah bagi hasilnya mau berapa. Padahal bikin kerjasama itu tidak bisa hanya dasarnya, oke, kita sepakat, Bismillahirrahmanirrahim akan selesai, gak bisa. Kerjasama itu butuh persiapan. Nah, persiapan ini yang kurang banyak dilakukan. Kenapa sampai begitu? Sekarang ini saya sering ya orang datang diskusi ya, curhat lah gitu ya mengenai kerjasama bisnisnya ya. Dan setelah saya pelajari apa yang terjadi sehingga kerjasamanya gagal, selalu kurangnya persiapan. Ya. Bukan berarti ada uang, ya udah sepakat bisnis jalan, nggak bisa begitu ternyata. Perlu ada persiapan. Nah, kurangnya persiapan menurut saya termasuk investasi yang sembrono. Berikutnya adalah investasi yang sembrono, ciri-cirinya hanya berlandaskan kepercayaan tanpa menggunakan data. Coba bayangin ya, kalau si Chandra tadi ketemu yang teman-teman sultannya tadi, datang saya. Terus saya bilang, bro, saya udah dapat nih ide bisnis nih. Saya udah dapat di bisnis. Jadi nanti rencananya saya mau begini. Dan itu si Sultan, ya, dia hanya berkomentar gini, dan pokoknya saya percaya sama kamu Chandra. Modalnya cuma begitu. Pokoknya saya percaya sama kamu. Dan saya percayakan ini sama kamu, Chandra. Ini ya, kondisi-kondisi seperti ini, perubahannya sangat mungkin nggak di tengah jalan itu berbalik kondisinya. Iya, karena kita juga nggak pernah bisa memastikan sultan teman kita ini, ya, kesultanannya seumur apa. Kalau tiba-tiba dia punya masalah di bisnis utamanya dia, dan sedang butuh uang, ya, dia akan menuntut nggak ke saya? Walaupun di awal dia cuma ngomong,
Pokoknya saya percaya Con sama kamu. Akan berbeda. Oke. Nah, yang berikutnya investasi yang sembrono itu menggunakan prinsip mengalir. Gak ada hitung-hitungan. Pokoknya bisnis berjalan, ya udah alhamdulillah gitu. Ngalir aja pokoknya. Ya. Pokoknya dia lihat, oh masih buka warungnya, alhamdulillah gitu. Gak ada yang namanya proyeksi. Tapi begitu bermasalah, kalau mengalir itu kan jalan terus. Kalau tiba-tiba bermasalah, stop alirannya, ya. Siap-siap, pengelola akan ditanyai banyak hal. Kenapa? Karena dulu pengelola tidak membuat tolok ukur keberhasilan. Gimana saya mau dinilai berhasil sih? Sebagai pengelola, saya ingin dinilai berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan itu bagian dari orang menilai saya itu amanah atau tidak, kan gitu. Nah, saya pengen dinilai berhasil. Saya yang harus membuat tolok ukurnya. Jadi kapan saya itu dinyatakan berhasil, kapan dinyatakan tidak berhasil, itu ada standar yang kita sudah sepakati dari awal. Jadi nggak bisa. Hanya mengalir nggak bisa. Iya kalau mengalir terus. Kalau ternyata stop alirannya, wah baru masalah kan muncul. Investasi yang sembrono juga, ya ciri-cirinya besarnya modal hanya berdasarkan dana yang ada, bukan atas dasar kebutuhan usaha sehingga menghasilkan. Jadi ini nih kerjasamanya dimulai gini. Jan, ini ada uang 10 juta, ya. Kamu pakai deh untuk bisnis. Kita kerjasama nih. Saya modalin kamu. Nih 10 juta. Kamu pakai deh untuk bisnis. Dan itu dianggap sudah kerjasama. Ya. Udah gitu si Chandra ini nggak tahu diri. Dikasihnya cuma 10 juta, bikin bisnis yang muluk-muluk. Ya. Yang begitu dijalani 10 jutanya udah diterima, mereka udah berakad kerjasama, sayanya terlalu muluk-muluk dalam perjalanan, ya dalam perjalanan apa yang saya impikan itu ternyata nilainya lebih besar dari 10 juta. Pada saat itu apa yang terjadi? Saya sudah mulai kebingungan karena modalnya sudah habis, ya bisnis juga belum mulai. Kenapa? Karena modalnya kurang. Ya, modalnya kurang. Nah kalau modalnya kurang, bisnisnya nggak jalan, bagaimana mau bagi hasil? Jangankan mau bagi hasil, bisnisnya jalan aja tidak gitu loh. Gimana mau bagi hasil? Jadi nggak bisa, ya bekerja sama bisnis. Modalnya hanya seadanya, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dana, kebutuhan modal, ya, di mana kebutuhan modal ini bukan hanya untuk memenuhi bisnisnya bisa jalan, tidak, harus bisa jalan dan menghasilkan tuh patokannya. Sehingga itu harus dilakukan di depan, bukan sambil jalan. Itu yang termasuk bagian persiapan tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Sirka itu perlu persiapan, ya salah satunya adalah ini. Kalau ternyata kita udah bikin, oke, proyeksinya nanti kita butuh modal sekian. Ternyata pemodal bilang, saya nggak punya dana segede gitu. Misalnya saya butuh 50 juta, ternyata dia cuma punya 25 juta. Saya nggak bisa maksain diri untuk terima yang 25 juta. Kenapa? Karena begitu saya terima yang 25 juta, padahal saya tahu kebutuhan bisnis yang akan kita lakukan bersama ini untuk menghasilkan butuhnya atau perlunya 50 juta. Kalau saya terima yang 25 juta, berarti saya sedang merencanakan kegagalan.
Iya lah, udah tahu kalau segitu kan nggak mempan, nggak nendang itu. Lah, kalau kita tahu di awal apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih realistis. Kalau memang adanya modal 25, setting bisnis ya, konsep bisnisnya harus disesuaikan kan gitu. Tapi itu kan di depan belum berakap kita lakukannya. Kalau udah di jalan gimana? Hal-hal ini yang kadang memunculkan perbedaan pendapat, kesalahpahaman. Padahal apa problem mereka? Persiapan. Ya. Investasi sembrono ciri-cirinya tidak terlalu menekankan kepada reporting. Yang penting bisnisnya bisa jalan. Ya. Nggak bisa. Kerjasama bisnis, pengelola itu punya tugas. Salah satu tugas pengelola, reporting. Ini penting reporting ini. Bentuk tanggung jawab pengelola. Tapi investasi yang sembrono tidak terlalu penting. Reporting yang tepat itu, reporting yang tepat itu di dalamnya berisi data-data keuangan. Itu reporting yang tepat. Bukan cuma sekedar lapor. Besok masih buka warung. Lapor, modal aman. Nggak bisa begitu. Harus ada data-data keuangan. Nah, kadang itu nggak dipedulikan. Tahu-tahu si pengelola telepon si pemodal. Bos, mohon maaf bos. Besok kita udah nggak bisa buka warung bos. Si pemodal bingung. Oh, kenapa Pak Chandra? Ya modal udah habis bos. Kalau mau buka warung, tolong saya distorkan modal lagi. Kan begitu kejadiannya akhirnya. Nggak bisa seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak membedakan secara jelas fungsi pengelola dengan fungsi pegawai itu. Jadi mereka menganggap ya pengelola itu ya kayak pegawainya gitu. Ya, tadi itu si Chandra yang dibantu oleh si Sultan itu. Bayangkan itu bisa saja si Sultan habis itu menganggap oh Chandra ini pegawai saya. Padahal akadnya tadi, katanya tadi, janjinya tadi ngasih modal ke saya. Tapi habis itu saya dijadiin pegawai itu sama dia. Ya. Dan dia bebas-bebas aja tuh. Bisa aja nanti sewaktu-waktu dia datang, ya, saya disuruh cuci mobil dia tuh. Karena dia nganggap saya jadi pegawai. Punya hutang budi sama dia. Tuh investasi sembrono akan begitu awal. Harus ada pagar. Siapa pemodal? Siapa pengelola? Apa tugas pemodal? Apa tugas pengelola? Apa tanggung jawab pemodal? Apa tanggung jawab pengelola? Harus jelas dalam satu investasi. Nah, inilah yang kebanyakan terjadi. Saya malah lebih worry, saya malah lebih khawatir dengan yang ini daripada yang bodong. Karena yang bodong, ya, kayaknya udah lebih aware. Tapi yang begini-begini, praktek ini masih banyak terjadi saat ini. Oke? Baik, lalu gimana dong Pak Chandra gitu? Lalu gimana dong, ya? Kalau kita mau kerja sama bisnis, ya, mau join bisnis, itu gimana dong Pak Chandra? Ya. Terus mau bagaimana dong? Ya. Baik kita sebagai pengelola terutama, maupun sebagai pemodal. Jadi harus bagaimana? Nah, kalau mau tahu, jangan kemana-mana. Kita bisa bertemu di acara ini. Mudah-mudahan nanti kita sampaikan di situ lebih detail. Baik, saya rasa itu Mas Yusuf yang bisa saya sampaikan sebagai pematik diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Yusuf.
Siap, terima kasih Pak El Chandra atas materinya malam hari ini. Masya Allah, materi yang hanya 3 slide, tapi penjelasannya luar biasa padat ini. Jadi mengenai menilai kelayakan sebuah investasi gitu ya. Kalau tadi tema kita adalah mengenai pendanaan abal-abal, nah ini ternyata lebih kepada mengarah kepada bagaimana kelayakan sebuah bisnis atau investasi gitu ya. Oke, mau Ustaz Willy, kalau ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita masuk informasi dan sesi tanya jawab. Siap. Nah, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Chandra ya tadi, yaitu ternyata ada 2 investasi, yaitu investasi bodong, tapi ada juga investasi ceroboh. Nah, kalau mau pakai termin syirkah, ada yang syirkah bodong, ada yang syirkah ceroboh. Karena investasi ini objek utamanya memang mengenai modal. Dan modal yang dikelola oleh pengelola pasti akadnya syirkah. Maka sebenarnya itu akan melakukan akad syirkah. Dan ini banyak sekali terjadi. Nah, kalau Pak Chandra ini kan backgroundnya memang orang bank ya, yang biasanya memberi pinjaman modal biasanya. Walaupun kan agak menggelikan ya, ini pinjaman apa modal? Gak jelas gitu kan. Kalau di bank sebenarnya pinjaman, bukan jadi modal. Nah, tapi cara pengecekannya pasti juga melihat kemampuan bayarnya, terutama kalau untuk pebisnis adalah bagaimana menjalankan bisnisnya, yaitu dalam pengelolaan bisnisnya. Nah, begitu juga kalau kita ini memang membutuhkan suntikan dana untuk memperbesar bisnis kita. Pastinya nanti melakukan akad syirkah. Nah, syirkah ini sekarang sudah banyak diterapkan ya, dan alhamdulillah awareness terhadap bisnis syariah itu sudah meningkat. Salah satunya itu tidak mau lagi menggunakan pinjaman bank, yang memang itu ada ribawi. Nah, tapi kalau akhirnya Anda memilih solusi dengan akad permodalan yang syariah, yaitu dengan syirkah, tapi syirkahnya batil, salah, bahkan juga ceroboh, yang berujung pada kerugian, termasuk keharaman transaksi atau hasil dari bisnisnya. Nah, itu pasti kemungkinan besar karena kurangnya ilmu. Jadi awareness terhadap meningkatnya syirkah saat ini itu sudah terhadap syirkah itu sudah meningkat, tapi pendalaman ilmunya yang belum begitu loh. Nah, contohnya apa? Ya, kami sudah sangat terlalu sering menemui syirkah yang bermasalah. Sudah bermasalah, rugi juga gitu loh. Dan saya pastikan kepada Anda semua, menjalankan syirkah yang bermasalah, bahkan akhirnya dengan kerugian, itu nggak berujung pada kehappian gitu loh. Hanya akan menambah masalah Anda. Bukannya membuat Anda lebih baik. Walaupun pemodal nggak ngelola ya, tapi kalau duitnya kegerus terus, semakin habis, lebih baik kan Anda tidak nyuntik modal itu. Nah, makanya ini harus diimbangi oleh ilmu. Nah, Bisyarah ini memang tujuan utamanya mengedukasi bisnis syariah, terutama dalam pengaplikasian syirkah. Nah, inilah kenapa kami mau mengajak awareness-nya itu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan ilmu. Dan itu nggak mungkin Anda bisa dapatkan kalau Anda tidak mendatangi ilmunya, begitu loh. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk pinter. Pasti dia melalui proses belajar. Dan terlalu banyak saya menemui orang yang menggampangkan syirkah. Pada saat, ya ayo datangin majelisnya, aku tuh tinggal nyontoh aja bisa kok bisa. Ya, itu kan memang keputusan masing-masing ya. Cuman kalau Bisyarah sendiri ini kan sebenarnya konsultan. Konsultan itu kan kepanjangan lainnya koncone wong kesulitan. Jadi yang datang ke konsultan ini wong-wong yang bermasalah gitu loh. Bukan wong-wong yang happy. Kalau masih happy-happy nggak datang nggak. Nah, makanya perbendaharaan permasalahan kami sudah banyak. Yang sebenarnya permasalahan itu tidak perlu Anda lewati. Nah, masalahnya Anda mau nggak mencari ilmunya?
Nah, untuk itu kenapa kami juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan termasuk workshop spasi tersebut yang tadi diinformasikan oleh Pak Chandra. Daripada cuman Anda melakukannya entah sebagai pengelola, entah sebagai pemodal, berakhir zonk. Nggak enak, nggak enak. Bahkan sirkah kok 3 bulan nggak ada bagi hasil, itu sepet. Dan itu banyak terjadi gitu loh. Nggak usah bergaya-gaya, oh saya punya bisnis ini, nggak ono profite. Nggak apa. Nah, makanya ayo kita tingkatkan awareness kita pelajari ilmunya, dan belajarnya yang komprehensif, jangan abal-abal, atau juga jangan hanya bersifat minim gitu loh. Nah, ayo kita pelajari, insya Allah banyak yang bisa kita dapatkan dengan kita bertolabul ilmi, boleh di luar bisyarah, boleh bersama bisyarah. Nah, kebetulan juga insya Allah November ini ada agenda tersebut. Nah, itu dari saya, Ustadz Syam Yusuf, untuk penyampaian. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi, monggo habis ini kalau mau lanjut dengan tanya jawab silahkan, atau juga ada informasi yang mau disampaikan. Spill dulu. Silahkan. Ya, siap. Jadi kalau Ustadz pilih atas tambahannya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta bisa berbagi rute spasi batch 8 gitu ya. Idealnya buat panjenengan semua ketika mau berinvestasi ataupun mau bekerja sama atau bersirkah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fili dan oleh Pak El Chandra bahwa jenengan itu harus berilmu dulu supaya bisa mengenali mana potensi atas sebuah bisnis itu, apakah bisnis itu layak enggak untuk diinvestasi atau dikerjasamakan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Filik, saya izin share screen gitu ya. Nah, bisa pada bulan November ini, bulan depan akan mengadakan eksklusif workshop spasi batch 8. Apa itu spasi? Afwan, Ustadz Yusuf, suaranya kok jadi lebih kecil ya? Ya, guys. Oke, sudah? siap. Ya, jadi Bisaro akan mengadakan eksklusif workshop spasi batch ke-8. Apa itu spasi? Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, yang insya Allah pada edisi kali ini adalah masuk di batch 8. Artinya sudah ada 7 batch sebelumnya. Nah, ini beberapa testimoni mengenai spasi. Ada dari Kang Dewa, bisnis itu bukan sekedar untuk rugi, tapi surga dan neraka. Di dalam spasi, kita akan belajar mengenai ilmu syirkah saja. Kita akan belajar mengenai keuangan, visibility study, manajemen, dan segala hal yang mengambil keputusan syirkah. Nah, recommended nih buat teman-teman usaha. Tadi seperti Pak Chandra jelaskan tadi, idealnya jenengan juga harus paham mengenai visibility study. Apa itu kelayakan terhadap sebuah bisnis? Apakah layak enggak untuk diinvestasi? Ada juga ini ada testimoni dari Coach Nuri. Tujuan utama ikut spasi bahwa saya lebih memahami mengetahui bisnis itu berkenaan dengan surga dan neraka. Nah, untuk apa bisnis besar jika tidak ada jaminan keberkahan? Nah, ini tadi yang ditegaskan Ustadz Willy bahwa jenengan dalam bekerja sama juga harus bekerja sama yang sesuai dengan kaidah syariat. Supaya apa? Supaya bisnisnya juga mendatangkan keberkahan. Ini ada juga dari Pak Aryo Pamungkas, founder Self Design Studio. Nah, ilmunya daging banget, dari hari pertama udah ngebul ini kepala. Ilmu didapat secara offline, vibe-nya berbeda, apalagi ada sesi tanya jawab langsung. Jadi sehingga kalau jenengan belajar itu idealnya juga belajarnya offline. Supaya apa? Supaya jenengan itu terpuaskan atas semua pertanyaan berkenaan dengan terutama ilmu-ilmu berkenaan dengan kerjasama atau sirkah ini. Jangan sampai beda vibe-nya pasti dengan yang dalam forum online, apalagi jenengan tadi hanya belajar otodidak ngikutin di dalam video, karena memang berjalannya itu pasti berbeda sekali. Dan ini ada lagi Mr. Catur. Nah, ini beliaunya adalah entrepreneur dan investor nasional. Masya Allah, kalau ilmunya benar-benar bermanfaat untuk bisnis kita agar sesuai dengan kaidah Islam, menjalankan dengan ketenangan, bukan hanya hukum-hukumnya, tapi contohnya, diskusinya ada, tanya jawabnya ada, aplikatif banget gitu ya. Jadi jenengan itu hadir di majelis workshop eksklusif ini akan mendapatkan ilmu, sekaligus contoh-contohnya yang aplikatif berkenaan dengan bisnis panjenengan semua. Nah,
ini latar belakang adanya spasi gitu ya, bahwa adanya keluhan mengenai pemodal jika bertemu dengan pengelola. Apa yang dikeluhkan bahwa pemodal mengatakan belum menemukan pengelola yang amanah. Pun begitu, dari sisi pengelola menyampaikan bahwa susah juga mendapatkan pemodal, bahwa jadi spasi bertujuan menjadi penengah antara pemodal dan pengelola, di mana kami mengajarkan ilmu berkenaan dengan pengelolaan bisnis, bahwa pemodal dan pengelola juga harus paham mengenai ilmu tentang syirkah. Idealnya berdua mendapatkan ilmu yang sama, pemahaman yang sama, sehingga pada saat bekerja sama atau bersirkah bisa mendatangkan keberkahan karena dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini pemateri-pematerinya. Yang pertama yang pastinya akan ada Ustadz Billy Ferdiansyah, beliau founder dan CEO Bisaro ID, pengurus Sirkah, ketua Islamic Business Coaching, dan penulis buku Udah Sirkain Aja. Akan ada Ustadz Sidik Aljawi, pakar fikih kontemporer dan founder Institut Muhammadiyah Indonesia. Akan ada Ustadz Dwi Condro Tiono PhD, pakar ekonomi Islam, gurunya pengusaha muslim, founder dan CFO Safaat Markom, 25 tahun bersirkah, ini nggak main-main ya, bersirkah bisa panjang. Nah, beliau juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam atau Siahan Fara gitu ya. Ada juga Pak El Chandra, nah tadi ini yang beliau sharing-sharing juga nanti akan hadir juga, beliau Ketua X-Bank, JM Trust Solusi Syariah, mantan pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun. Ada juga Mr. Catur yang pekan lalu juga ada sharing-sharing. Beliau adalah founder Segiling Entrepreneur, founder Yayasan Amal Soleh Segiling, Rumah Tafis Baitul Ulum, investor nasional dan pengusaha muslim. Nah, nanti nanya mengenai investasi-investasi, nah nanti dengan beliau. Terus nanti akan ada penutupnya, akan ada Kang Pramudi Ringga. Beliau adalah alumni teknik UGM, konsultan AOS, Line Organization System, spesialis bisnis tetap chain management, owner PT Arion Sinergi Akselerasi. Nanti ini akan berbicara mengenai speed up atau line organisasi bisnis panjenengan semua. Apa saja materinya? Yang pasti akan materinya, yang pertama akan ada materi sirkah, yang utama ini akan ada laporan keuangan. Jadi kalau sirkah dan laporan keuangan ini udah satu pasang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau jenengan bersirkah, idealnya jenengan juga semua harus paham mengenai laporan keuangan. Ada mindset bisnis, visibility study, sistemasi bisnis kepegawaian, pitching bisnis, memahami harta haram dan dampaknya. Nah, terutama ini jenengan semua harus paham apa itu harta haram dan apa dampaknya terhadap bisnis dan kehidupan panjenengan semua. Ini rundown acaranya. Hari pertama akan dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dibuka dengan mengapa bisnis sesuai syariah yang akan dibawakan Ustadz Firly. Ada materi sirkah 1 dan 2 dan 3 akan dibawakan Ustadz Firly, dan malam harinya akan ditutup meet up investor dengan Mr. Catur. Jadi beliau juga hadir malam ini sebagai peserta sharing session malam hari ini. Beliau juga hadir, akan ada meet up investor. D. Hari kedua, rundownnya akan dibuka dengan laporan keuangan 1 dan 2 yang dibawakan oleh Ustadz Dwi Condro Tiono PhD. Akan ada visibility study 1 dan 2 dibawakan oleh Pak El Chandra, dan akan ditutup terakhir dengan fikih harta yang akan dibawakan oleh Ustadz Sidik Aljawi. Di hari ketiga, jenengan semua akan belajar mengenai sistemasi bisnis 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh Kang Pramudi Ringga, dan akan ditutup agenda workshop kita dengan kepegawaian 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh Ustadz Billy Ferdiansyah. Nah, kapan venue-nya? Venue-nya akan dilaksanakan di The Jayakarta Hotel Yogyakarta, Jalan Raya Solo, Yogyakarta. KM 8, Kalongan, Mogoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Hari dan tanggal Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 11 dan sampai dengan 13 November 2025, jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Fasilitasnya akan dengan terima apa saja? Meeting room, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 2 kali, merchandise eksklusif, ada jaket, block note, lanyard ID, dan goodie bag. Dapat buku Udah Sirkain Aja dan sertifikat. Nah, berapa nilai investasinya untuk mengikuti agenda workshop spasi batch 8 ini? Harga normalnya di 7,7 juta
untuk jenengan yang mendaftarkan pada malam hari ini di bulan Agustus sudah lewat, September lewat. Ini yang ada adalah di bulan Oktober. Nah, jenengan ini kesempatan terakhir untuk mendaftar dinilai 5,5 juta rupiah per satu orang atau 10 juta rupiah untuk 2 orang. Nah, ada tambahan benefitnya, apa saja itu? Jenengan akan mendapatkan pertama free konsultasi 10 pendaftar pertama senilai 4 juta, free rekaman kuliah bisnis syariah senilai 750 juta, free rekaman fikih zakat senilai 250 juta, free template surat akad senilai 1 juta, tergabung dalam circle pengusaha muslim se-Indonesia, dan tergabung dalam forum inkubasi alumni Spasi. Untuk benefitnya yang jangan tambahkan senilai kurang lebih 6 juta rupiah gitu ya, murah sekali. Jangan daftar di 5,5 juta mendapatkan benefit senilai 6 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa daftarkan diri aja segera di link yang ada di bawah untuk bergabung di Spasi batch ke-8 Selasa sampai dengan Kamis tanggal 11-13 November 2025 di The Jayakarta Hotel Yogyakarta. Nah, informasinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Monggo, jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi malam hari ini. Ada harga khusus malam hari ini. Harga khususnya malam hari ini, oh ada tambahan lagi. Nanti kita di akhir sesi tanya jawab kita tambahkan lagi. Masih ada ya? Gitu ya. Siap, gitu ya. Siap. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian yang mau ada yang ditanyakan mengenai materi malam hari ini berkenaan dengan investasi abal-abalnya, monggo dipersilakan, boleh raise hand ataupun di kolom chat, boleh bertanya langsung dengan pemateri, bisa langsung open mic, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah sering terkena yang abal-abal ini. Siap. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau nanya ini sama Pak Chandra nih. Boleh ya Pak Chandra? Mic-nya bisa di-open? Ya, bro. Siap. Kalau selama perjalanan Pak Chandra dan Trust ini, apakah melihat awareness adanya peningkatan kesadaran dari yang dulunya kan Pak Chandra memang ex-bankir ya, dari teman-teman pebisnis muslim yang dia itu akhirnya berhenti mencari pinjaman ribawi, lalu mencari opsi dengan cara bersyirkah mencari investor untuk berinvestasi. Nah, apakah ada peningkatan terhadap hal tersebut selama yang dijalani oleh Pak Chandra dan Trust? Tapi juga, apakah juga banyak yang amburadul dengan terjadinya investasi atau disetorkannya modal dari investor yang berakhir dengan bermasalah? Mungkin ada gambaran-gambaran, Pak Chandra. Oke. Saya menjawab ini dengan bercerita saja ya. Jadi kemarin saya itu diundang satu wawancara. Penyelenggara wawancaranya itu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi Komite Nasional ini KNEKS ya, ini lembaga di bawah langsung Presiden KNEKS. Ada 10 orang ternyata yang diwawancara dan saya salah satunya. Yang menarik waktu diwawancara saya bertanya, ini sebetulnya latar belakangnya kenapa kok saya diwawancara, dimintain pendapat ini. Menurut data KNEKS, mereka merasa bahwa kenapa orang Islam itu belum terlalu antusias bila ditawarkan produk syariah. Itu berdasarkan data. Ya. Itu di luar dugaan saya, karena kalau di lingkup saya ya, mungkin karena lingkungan ya. Kalau ditanya semakin giro orang melakukan akad-akad syariah sekarang seperti apa? Berdasarkan pengalaman dan bertemunya saya dengan rekan-rekan, saya menganggap ada kenaikan yang ini sebetulnya, yang
yang signifikan. Iya. Tapi ternyata data di situ berbeda gitu. Data berdasarkan Komite Nasional ini berbeda. Ya. Ada satu hal yang saya tangkap dari perbedaan ini. Kenapa? Ya? Jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan dari mereka. Itu saya jawabnya begini. Kenapa kok orang Islam itu belum terlalu antusias dengan produk-produk syariah? Yang pertama saya bilang, karena belum munculnya kesadaran bersyariah. Di lingkup orang Islam secara luas, itu belum munculnya kesadaran bersyariah. Sehingga buat orang Islam yang belum muncul kesadaran bersyariah, menganggap bahwa produk syariah itu sebagai alternatif. Ya. Kalau dia menganggap produk syariah itu sebagai alternatif, yang terjadi dia akan membandingkan. Misalnya dia ditawari dua produk, satu syariah, yang satu konvensional misalnya. Yang dia lakukan itu membandingkan, ya, mana yang lebih murah gitu, mana yang lebih fleksibel gitu. Nah, nanti dia akan pilih yang lebih murah, yang lebih fleksibel. Jadi itu yang saya maksud, belum adanya kesadaran bersyariah. Selama belum adanya kesadaran bersyariah, saya bilang, mau berapa banyak pun produk syariah yang kita produksi, yang kita desain, yang kita buat, ya kembali lagi, itu hanya jadi alternatif buat orang Islam. Padahal harusnya orang Islam itu menempatkan produk syariah bukan sebagai alternatif, tapi sebagai kewajiban, saya bilang. Nah, sayangnya lembaga-lembaga syariah ini atau lembaga yang mengaku syariah saat ini hanya menyibukkan diri membuat produk syariahnya saja, tidak membangun kesadarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pasar syariah itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, orang Islam, ya, yang buat dia bersyariah itu yang penting ada nama syariahnya itu udah aman gitu. Jadi ada istilah syariah, ada nama syariah itu udah aman gitu kan. Aman dunia akhirat tuh buat dia gitu kan. Dan yang pasar ini besar, banyak, masih banyak ya pasar ini. Tapi ternyata ada pasar yang kedua, saya bilang gitu. Pasar yang kedua ini orang-orang Islam yang buat dia, ya, syariat itu surga neraka gitu. Jadi dia mengutamakan kesyariahan. Orang-orang yang di kelas kedua ini, saya bilang, biasanya dia menambah semangatnya untuk belajar ilmu syariat, saya bilang gitu. Jadi dia belajar, ya, akad itu kayak apa, dia belajar. Untuk apa? Bagian dari dia berhati-hati tadi. Karena dia nggak mau lagi sembrono, dia nggak mau lagi kecolongan lah dalam tanda kutip. Akhirnya dia belajar, ya. Nah, karena dia belajar, dia jadi tahu. Okay. Bayangkan orang-orang yang di kelas kedua ini, saya bilang, di kelompok kedua ini, kalau ketemu sama satu lembaga yang mengaku syariah, ya, tapi abal-abal, wah ini bisa dipreteli itu tim yang nawarin ke dia. Karena dia akan bertanya, ini akadnya apa, gitu loh. Dia akan ngomong detail. Dan kalau yang di tim syariah abal-abal ini nggak mempersiapkan diri, ya, dia akan menganggap bahwa ini nggak jelas akadnya. Dan mereka lebih memilih bersabar, saya bilang gitu, daripada mengeksekusi produk. Saya bilang. Dia lebih memilih bersabar. Nah, jadi ada dua pasar ini. Mungkin saya bilang, kalau pengalaman saya, ya, sekarang gironya sedang naik, ya, karena ternyata saya bergaul di lingkup yang kelompok kedua ini, gitu. Padahal kelompok ke-1 itu masih besar, ya, pasar terbesar masih di kelompok ke-1, ya. Tapi buat saya ini udah alhamdulillah, ya. Jadi kalau saya lihat giroh dari orang-orang yang pengguna produk
Udah seperti itu. Mereka tergantung lingkungannya gitulah, saya lihat. Itu kemarin hasil saya ditanya, itu wawancaranya 2 jam ya, 2 jam dengan Zoom ya, saya nggak tahu tuh hasilnya seperti apa karena belum ada tindak lanjut lagi setelah itu gitu. Nah itu pengalaman. Jadi kalau ditanya bagaimana seperti itu. Namun kalau saya sendiri ya, saya menganggap bahwa ini sudah mulai terlihat ya. Sayangnya tadi tidak disertai dengan kesadaran untuk belajar lebih dalam. Tapi ingin, pokoknya sekarang akadnya yang penting syirkah gitu. Dan begitu akadnya udah syirkah aja, udah merasa selesai gitu, udah merasa aman gitu ya, udah merasa beres gitu kerjasamanya. Padahal dalam akad syirkah itu banyak detail-detail yang harus dia pahami gitu. Nah ininya yang kurang peduli tuh kalau saya lihat. Tapi bersyirkahnya udah bersemangat bersyirkahnya. Nah yang kayak gini datangnya rada terlambat biasanya. Kalau udah bermasalah syirkahnya baru datang ke kita. Tapi di awal-awal nggak datang dia, karena merasa sudah, oh yang penting syirkah, gue udah tahu kayak gini. Padahal detailnya banyak yang mereka nggak tahu. Sayangnya di situ sebetulnya. Itu sih. Siap. Jadi sebenarnya banyak peningkatan ya awareness itu, tapi tidak dibarengi dengan implementasi yang syar'i. Kalau boleh dianalogikan sebenarnya apabila Anda sudah berhenti melakukan pinjaman ribawi di bank karena haramnya riba, lalu Anda mengkonversi atau merubahnya menjadi akad investasi permodalan dengan akad syirkah tapi batil juga. Sebenarnya analoginya itu Anda itu lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Nggak ada bedanya. Bahkan syirkah yang bermasalah itu bisa jadi ribawi juga. Maka memang ini akan menjadi masalah yang meluas. Yang mana sebenarnya baik mau minjem ke bank maupun syirkahnya batil, semuanya bermasalah. Maka kami mengapresiasi kepada rekan-rekan yang sudah mau awareness ribanya meningkat, tidak ingin melakukan lagi pinjaman ribawi ke bank-bank, ya. Tapi sebelum bersyirkah pelajari dulu ilmunya, biar tidak terjadi masalah berikutnya. Kita ini pinginnya produktif, bukan masuk dari lubang bermasalah, masuk ke lubang bermasalah berikutnya. Bahkan yang dikhawatirkan apa? Lubangnya menjadi lebih besar. Salah satu cerita dari klien kami, itu dia itu tidak mau pinjem bank. Bisnisnya membesar, akhirnya apa? Melakukan investasi, mencari para pemodal, tapi ternyata apa? Dia memberikan bagi hasilnya prosentase dari modal. Lah ya itu ribawi juga. Nah, dikarenakan prosentase dari modal tidak melihat yang namanya untung atau rugi, intinya tiap bulan dapat segitu flat sesuai dengan kesepakatan awal. Pada saat bisnisnya menurun, uangnya habis, akhirnya dia juga nggak ada punya uang untuk bisa membayar bagi hasilnya. Bahkan belum dalam posisi mengembalikan modalnya loh. Nah karena sudah mentok, akhirnya apa? Akhirnya pinjem ke bank. Padahal dari awal dia nggak mau pinjem ke bank. Hanya karena dengan investasi yang salah, akhirnya dia terjadi hal tersebut. Nah makanya ayo kami mengajak untuk rekan-rekan semua mempelajari lebih jauh. Ya kalau dari saya, mungkin saya tambahin sedikit closing statement, nanti bisa dari Pak Chandra. Ya lebih baik kita punya ilmunya dulu sebelum beramal. Dan memang ingat yang namanya tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, maka kalau Anda mau bersyirkah, Anda wajib mempelajari fikih syirkah dulu. Wah, tapi ini Anda nih workshopnya berbayar nih. Nah, kita juga harus ingat ada kaidah fikih yang menyatakan malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya juga jadi wajib. Untuk mempelajari fikih syirkah ternyata Anda harus punya dana untuk mengikuti workshopnya. Ya kalau masih bisa diusahakan, diusahakan.
Kalau saya udah mengusahakan nggak ada ya tetap cari tolabul ilmi yang mungkin tidak berbahaya, tapi sebelum memahami harus punya ilmunya dulu sebelum beramal. Tapi biasanya kalau forum-forumnya dia tidak berbayar atau menyesuaikan, ya Anda harus juga menyesuaikan kondisinya, tidak bisa mendapatkan ilmu yang komprehensif. Nah ini pas Bisara juga mengadakan dengan 6 pemateri. No play-play, ini nggak main-main, 6 pemateri. Itu bukan hanya mengenai materi sirkah, tapi pengelolaan bisnis juga. Ya, dan setahu saya tidak ada forum pembelajaran sirkah sekomplit di Spasi. Kalau ada, berarti sayanya yang nggak tahu. Begitu closing statement dari saya. Ya. Mungkin ini ya, satu informasi ya. Dari sisi pemodal, malah itu saya lihat sekarang kesadaran orang untuk memilih akad-akad yang sesuai syariah dari sisi pemodal ya, bukan dari sisi pengelola ya. Ini yang saya lihat malah semakin bertambah, semakin muncul. Jadi pemodal yang mencari bisnis-bisnis yang akadnya menggunakan syirkah, jual beli yang sesuai syariah gitu, ini yang mulai banyak nih. Kenapa? Karena data dari KNEKS itu dia menyatakan bahwa produk crowdfunding yang syar'i itu kurang diminati. Ya. Dan sekarang kita mulai terasa, dulu kan perusahaan crowdfunding banyak ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kan berguguran kan? Iya. Berguguran kan? Ya. Ujung-ujungnya berguguran ya. Karena memang kalau kita perhatikan mekanisme proses yang dilakukan oleh even mereka mengaku syariah sekalipun, ternyata kan juga belum sepenuhnya syariah gitu. Nah, semakin hari entah kenapa Allah menunjukkan lah ya, Allah menunjukkan ya kegagalan-kegagalan karena adanya pelanggaran syariat itu kayak diperlihatkan gitu ya, kayak diperlihatkan. Nah, akibatnya orang semakin berhati-hati sekarang ya, even dia menjadi pemodal. Nah, mereka mencari itu. Kemarin saya ketemu satu lembaga ya. Lembaga itu tidak menyebutkan embel-embel syariah ya. Kalau kita bilang namanya aja nggak ada syariah-syariahnya ya. Mungkin nanti bisa teman-teman namanya Karma Club. Ya. Ini lembaga private investment Karma Club ini. Dan alhamdulillah saya ketemu foundernya, ya, saya sudah 2 kali diskusi sama foundernya. Yang menarik dari Karma Club ini, ya, dia pernah ada satu transaksi melibatkan mitranya trust, tapi mitranya trust itu menuntut, ya, akadnya sesuai syariah. Karma Club ini sampai nanya, yang dimaksud akad sesuai syariah itu yang mana? Tolong kami itu dikasih tahu gitu. Akhirnya kita ketemu tuh di Zoom 3 pihak gitu. Trust, mitranya Trust sama Karma Club. Ya, terus mereka pengen tahu apa perbedaan akad yang mereka lakukan sekarang dengan yang versi syariah. Kita 2 kali Zoom ya, dan akhirnya terjadi tuh transaksi di mana yang membiayai transaksinya, pendananya itu adalah Karma Club, tapi semua mekanisme dan akadnya mengikuti akadnya Trust, mengikuti akad syariah. Ya, dan itu terjadi. Saya sempat bertanya sama foundernya. Saya bilang, kenapa kok situ tertarik ikutin akad syariah? Apa alasannya dia? Alasannya dia, dari penjelasan, dia bilang, saya nggak melihat alasan untuk menolaknya. Kenapa? Karena satu, ya, itu terlihat lebih fair. Ya. Kedua, tetap mengikuti karakteristik bisnis yang normal gitu loh. Nggak ada yang aneh, yang wajar gitu loh. Jadi saya nggak punya alasan untuk menolak, dia bilang gitu. Nah, ini alhamdulillah nih, kita udah selesai kerjasama sama dia. Ini sekarang kita lagi merintis lagi, ya, karena dia punya kekuatan modal. Dan ya mudah-mudahan ya, ini menjadi berita gembira buat pengelola ya, yang memang ingin mendapatkan modal yang syar'i gitu loh. Ya. Nah ini sebagai informasi. Nah di sininya semakin banyak nih pemodal-pemodal yang mencari, karena mungkin mereka juga udah pernah nyoba yang sudah ada gitu kan, tapi ternyata kan
banyak yang bermasalah aja. Crowdfunding yang mengaku syariah juga banyak yang bermasalah ya. Tadi yang Mas Yusuf juga sempat spill itu kan, itu kurang apa coba? Namanya aja udah pakai syariah tuh dia tuh ya. Kan ya ini syariah kan gitu kalau nggak salah tuh. Dan sekarang sedang di freeze sama OJK ya, karena ada gagal bayar di dia gitu kan. Nah, akhirnya terbukti lah ya kayak gitu juga diperlihatkan sama umat itu. Itu mungkin tambahan. Siap, jazakallah khair. Tambahnya dari Ustadz Fili dan Pak Chandra gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Idenya panjenengan semua tadi yang sampaikan menurut yang sampaikan Ustadz Fili maupun Pak Chandra. Jadi tidak menjamin juga ketika panjenengan bekerja sama atau bersirkah tadi ketika tidak dilandasi dengan ilmu yang benar akan berjalan sesuai dengan koridor syariah yang benar juga. Karena kenapa? Karena memang sirkah itu tidak mudah. Bahkan kalau tadi yang berkenaan dengan crowdfunding dan seterusnya, mungkin panjenengan semua juga ada yang ikut gitu ya. Kalau nggak salah dulu salah satu produknya namanya urun dana gitu. Nah itu juga sama sebenarnya kalau dibedah lebih dalam lagi ternyata juga nggak sesuai dengan kaidah syariat yang benar gitu ya. Sehingga ya idealnya jenengan kalau mau berbisnis atau bersirkah ya ada ilmunya dulu lah. Sama seperti ketika jenengan berbisnis juga akan ada ilmunya. Mungkin Dan Ustaz seperti Yusuf tadi bisa spill dulu sebelum belajar sirkah di Spasi gimana? siap. Jadi kalau pengalaman saya sendiri saya belajar sirkah itu dari tahun 2015. Workshop pertama kali yang saya ikutin itu di tahun 2015. Nah, setelah itu saya belajar entah sudah berapa kali belajar sampai dengan di tahun 2023 kemarin saya mengikuti workshop Spasi batch 5 ya, kalau nggak salah batch 5 saya ikut. Nah, dari sanalah baru ilmunya komprehensif dan baru kebuka tuh ternyata waduh selama ini saya hanya punya ilmu sirkahnya tapi untuk ilmu-ilmu yang lainnya yang mengikuti belum saya pelajarin bahkan bisa dikatakan saya anti dengan laporan keuangan dan hari ini akhirnya setelah saya belajar lebih jauh dan mau nggak mau suka nggak suka namanya sirkah wajib paham mengenai laporan keuangan karena memang itu menjadi jantungnya kerjasama atau sirkah tadi. Jadi kalau pengelolaan keuangannya berantakan sudah pasti dipastikan pengelolaan bisnisnya juga akan berantakan dan sirkahnya insya Allah juga nggak akan jauh beda berantakan juga gitu ya. Jadi sayang kalau jenengan melewatkan agenda Spasi batch 8 ini. Dengan penawaran spesialnya untuk malam hari ini kalau sesuai dengan price list tadi di 5,5 juta rupiah untuk yang jenengan hadir dan masih bertahan sampai dengan akhir sesi acara pada malam hari ini jenengan diberikan penawaran senilai 4 juta rupiah dengan catatan jenengan harus langsung mendaftar di link yang sudah dibagikan oleh admin. Daftarkan diri Anda jenengan segera malam hari ini dinilai 4 juta rupiah. Dari nilai 7,7 tadi sudah dipotong 5,5 dan ditambahkan lagi 1,5 juta dinilai 4 juta rupiah untuk pendaftaran malam hari ini. Jadi ayo segera daftar, ayo segera di-sharing. Sayang sekali ilmunya untuk dilewatkan. Spasi batch 8 11 sampai 13 November 2025 di The Jayakarta Hotel Yogyakarta. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena ini sudah masuk pada pukul 21.30, sudah masuki sesi akhir kita. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan tadi ilmu yang disampaikan Pak Chandra membawa hasanah baru buat jenengan, maklumat baru buat panjenengan bahwa bisnis itu bukan sekedar membicarakan berapa banyak profitnya, tapi juga jenengan harus hati-hati apakah profitnya ini layak apa tidak, profitnya ini ideal apa tidak, profitnya ini benar apa tidak, supaya apa? Supaya jenengan nggak salah investasi, masuk kategori investasi bodong, atau kalau jenengan tidak berilmu malah masuknya ke investasi tadi yang investasi yang salah gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada kelayakan, studi kelayakan yang benar, maka investasi jenengan juga pasti bisa dijamin akan bukan hanya bodong, malah menjadi investasi yang merugikan buat panjenengan semua. Baik, kita tutup agenda pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Jazakallahu khair atas kehadiran semua. Jazakallahu khair kepada Pak Chandra dan Ustadz Fili atas ilmunya pada malam hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai ketemu bulan depan. Siap-siap. Matur nuwun Pak Chandra.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.